Halo Yud, Shalom, apa kabar? Semoga kalian semakin luar biasa dan semakin dahsyat. Senang sekali kita dapat beribadah kembali hari ini. Saya ucapkan welcome untuk teman-teman yang baru pertama kali join ibadah kami. Saya ajak teman-teman yang belum join CG untuk join Connect Group bersama dengan kami dengan cara add line ID kami di @msyouth. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan, perpuluhan, dan diakonia, teman-teman dapat transfer ke rekening yang tertera di layar atau teman-teman dapat scan barcode QRIS menggunakan aplikasi yang ada di gadget teman-teman. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami dapat beribadah hari ini. Kami percaya hadirat-Mu mampu menjangkau setiap hati kami. Berkati setiap kami, berkati ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Enjoy the service. God bless you. Shalom Youth. Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kami percaya. Oh, Jesus, Jesus, kami percaya kepadamu. Oh, 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 hati kami percaya, hati kami percaya kepadamu, kepadamu Tuhan. Oh, oh, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes Lord, dengan sungguh-sungguh waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami letakkan kepercayaan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Engkau sanggup memulihkan setiap anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar kami siapkan tanah hati yang terbaik Tuhan, untuk menerima setiap benih kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak youth yang saya kasih, jumpa lagi bersama dengan ibadah youth yang luar biasa hari ini. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, Allah masih bisa berbicara di tengah-tengah kita dan bersama dengan kita. Sebelum kita mendengarkan firman hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu ya Bapa. Engkau meletakkan kami dalam sebuah keluarga di mana kami dikasihi, di mana kami dimiliki ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berbicaralah di tengah-tengah kami, sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang berkarakter Kristus, sehingga keluarga kami boleh melihat ya Tuhan, Kristus di dalam kami dan kami dalam Kristus, dan kami berbuah dan nama Yesus dimuliakan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, berikan dalam hati kami hati yang lemah lembut, agar ketika firman itu ditabur, firman itu boleh merekat ke dalam hati kami dan berbuah dalam tindakan kami dan perkataan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang karakter anak di dalam keluarga. Bagaimana kita sebagai anak untuk kita punya karakter yang bisa memberkati orang tua kita, yang bisa menyenangkan orang tua kita. Dan saya percaya ketika kita punya karakter sebagai anak, kita tahu, kita melihat bahwa orang tua kita bisa melihat bahwa kita ada dalam Kristus dan Kristus bersama dengan kita. Amin. Dan hari ini saya ingin awali, dalam hidup ini ada sesuatu yang dimana kita bisa pilih dan ada sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Salah satu yang tidak bisa kita pilih adalah keluarga. Karena saya percaya dimanapun kita ditempatkan, serusak apapun keluarga kita, sebaik apapun keluarga kita, satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan punya rencana buat setiap daripada kita. Yang percaya katakan amin? Amin. Di Roma pasal yang ke-8 ayat 29 dikatakan seperti ini. Mari buka Alkitab bersama dengan saya di Roma pasal yang ke-8 ayat ke-29. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-29 katakan seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Alkitab berkata dengan jelas, mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Alkitab berkata bahwa kita harus menjadi serupa sama seperti Yesus. Dan salah satu di mana kita bisa menjadi serupa seperti Kristus, kita menggambarkan Kristus adalah tempat yang harus pertama mendapatkan, tempat yang pertama harus merasakan dampaknya, yaitu keluarga. Bukan ministry, bukan pemimpin, bukan di gereja yang pertama kali merasakan dampak di mana Yesus mengubah hidup kita. Yesus bersama dengan kita dan Yesus berjalan bersama dengan kita. Keluarga adalah harus menjadi tempat yang paling baik, tempat yang pertama di mana perubahan itu terjadi. Karena saya percaya bahwa kita akan pernah bisa menipu orang tua kita. Orang tua kita mengenal dari kita sejak lahir sampai sekarang kita sudah bertambah umur atau semakin tua atau semakin dewasa. Orang tua kita mengenal baik dan buruk kita. Maka dari itu untuk kita serupa tidak bukan tempat yang paling baik juga untuk menajamkan kita adalah keluarga. Saya percaya baik atau tidak baik keluarga kita punya potensi yang besar untuk menjadikan kita serupa seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan kita berubah, salah satunya bukan karena ikut seminar, kemudian kita berubah seperti Kristus. Bukan kita ikut banyak pelajaran, tapi apa yang membuat kita berubah? Salah satunya ketika kita ditajamkan oleh anggota keluarga kita. Ketika kita ditajamkan oleh orang tua kita, itulah salah satu tempat di mana itu bisa mengubah kita. Yang percaya katakan amin. Dan ini membuat saya berpikir bahwa keluarga kita tidak akan pernah bisa berubah. Keluarga kita tidak akan bisa menjadi lebih baik apabila kita sebagai anak, kita tidak membawa karakter Kristus. Karena yang saya percaya, apa yang pertama kali dilihat oleh keluarga kita, apa yang pertama kali dipandang oleh keluarga kita,
bukan seberapa banyak jabatan kita, bukan seberapa banyak orang yang kita pimpin, atau bahkan bukan seberapa banyak pelayanan kita, seberapa sering kita ke gereja. Tapi apa yang pertama kali yang bisa membuat keluarga itu melihat Kristus, yaitu ketika kita mengalami perubahan hidup. Ketika kita mulai mengalami karakter kita yang buruk menjadi karakter kita yang menjadi lebih baik, yang serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan menurut saya juga punya pengalaman ketika saya berkhotbah. Hal yang paling susah menurut saya bukan ketika saya khotbah kepada orang yang tidak tahu saya, tapi ketika saya berkhotbah di depan keluarga saya. Itu adalah hal yang sangat susah. Kenapa? Ketika saya berkhotbah, semua apa yang saya khotbahkan, semua apa yang saya lakukan, orang tua saya melihat itu. Dan ketika hari berjalan dengan hari, dan saya bisa merasakan ini, ketika saya berkhotbah, saya semakin percaya diri, saya semakin percaya bahwa saya bukan hanya pintar untuk berkhotbah, tapi saya melakukan apa yang saya khotbahkan. Dan orang tua saya sebagai saksi. Dan kita tahu bahwa orang tua kita adalah di mana orang yang tidak bisa kita bohongi, karena mereka mengenal kita semuanya dengan baik. Dan hari ini saya ingin bagi karakter apa yang kita butuhkan sebagai seorang anak yang baik. Atau apa yang bisa kita lakukan supaya keluarga kita menjadi lebih diberkati Tuhan, menjadi lebih dikasih oleh Tuhan, menjadi tambah Tuhan semakin melihat keluarga kita dan Tuhan semakin mengasihi keluarga kita. Kita buka di Kejadian pasal yang ke-9 ayat 18 sampai 29. Kejadian pasal yang ke-9 ayat 18 sampai 29. Ini contoh yang sangat relevan untuk kita semuanya. Kejadian pasal yang ke-9 ayat 18 sampai dengan 29. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan, yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dia yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aura ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih berhidup 350 tahun sesudah air bah, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Ada sebuah cerita di mana Nuh ketika dia setelah habis air bah, Nuh membawa tiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Dan ada suatu peristiwa ketika itu Nuh menjadi seorang, awal-awal dia menjadi seorang petani dan dia mula-mula yang membuat kebun anggur. Dan kemudian Nuh minum anggur dan kemudian dia mabuk dan ia telanjang dalam kemahnya. Ketika dia telanjang, dia punya anak ketiga, ada sebuah respon yang berbeda dari dua anak ini. Dan ini yang kita pelajari. Kenapa yang satu, Alkitab berkata, kenapa yang satu mendapat kutuk dan dia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Tetapi kenapa yang satu, Alkitab berkata, terpujilah Tuhan Allah Sem. Yang satu mendapatkan kutuk, yang satu diberkati Nuh. Kenapa? Yang satu mendapatkan berkat dari Nuh. Maaf, yang satu mendapatkan berkat dari Nuh. Sampai Nuh berkata seperti ini. Sem, Allah Sem. Artinya apa? Tuhan yang menjadi Allah atas Sem. Tuhan yang menjadi satu-satunya Tuhan atas Sem. Bukan itu saja, tetapi Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Sem. Betapa dahsyatnya satu peristiwa bisa mendatangkan satu yang berkat, dapat mendapat berkat, satunya mendapat kutuk. Satu peristiwa, satu kejadian bisa punya dua respon yang berbeda. Sama-sama saudara, sama-sama satu keluarga, tapi semuanya beda respon. Ada dua respon yang membedakan. Yang satu mendapatkan kutuk, yang satu mendapatkan berkat. Dan hari kita belajar apa yang dilakukan oleh Ham sehingga dia mendapatkan kutuk. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Sem dan Yafet sehingga dia mendapatkan berkat. Dan kita lihat yang pertama,
Apa yang bisa kita pelajari dari mereka ini? Dari Sem dan Yafet, kita menjadi anak tidak dipanggil untuk menghakimi kekurangan atau dosa orang tua kita. Saya ulangi lagi. Yang pertama, kita menjadi anak tidak dipanggil untuk menghakimi kekurangan atau dosa-dosa orang tua kita. Kenapa saya bisa berkata seperti ini? Ada sebuah kejadian Alkitab berkata dengan jelas sebelumnya, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Nuh adalah seorang yang dipilih oleh Allah dan dilewatkan dari musibah air bah. Nuh adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi pada suatu waktu ketika Nuh sedang minum anggur dan kemudian dia mabuk dan telanjang. Dan hari itu Ham adalah orang pertama yang melihat ketika Nuh mabuk, ketika Nuh telanjang. Tapi apa yang dilakukan Ham ini, saudara, teman-teman yang saya kasih, Ham tidak menutupi, Ham tidak melakukan punya respon yang sama seperti Sem dan Yafet. Ham cenderung menghakimi kekurangan orang tuanya. Ham cenderung melihat ketika dia melihat kekurangan orang tuanya dan dia berkata, dulu dia sempurna, tapi sekarang kok dia seperti itu. Dulu dia baik, kelihatan baik aja di luar, tapi kenapa kok dia seperti ini? Apa yang dilakukan Ham? Dia bercerita di luar. Ketika dia melihat aurat ayahnya, dia tidak berusaha menutupi. Beda dengan Sem dan Yafet, Alkitab berkata, ketika Sem dan Yafet melihat aurat ayahnya, dia berpaling muka sehingga dia tidak melihat aurat ayahnya. Tapi ketika Ham melihat aurat ayahnya, dia tidak berusaha menutupi, dia tidak berusaha melakukan yang terbaik untuk menolong orang tuanya. Tapi apa yang dia lakukan adalah dia cenderung untuk menghakimi kekurangan dari seorang namanya Nuh. Hari ini saya ingin tekankan bahwa setiap daripada kita, bahwa ketika kita punya karakter kita yang baik adalah karakter di mana ketika kita melihat kekurangan orang tua kita, bukan kita menghakimi, tapi ketika kita melihat kekurangan orang tua kita, apa yang kita lakukan adalah kita support orang tua kita dengan baik. Karena yang saya percaya tidak ada di dunia ini orang tua yang sempurna. Dan ketika saya ingat sebuah cerita di mana ada seorang ahli Taurat dan orang Farisi yang menangkap perempuan berzina. Ketika dia menangkap perempuan yang ketangkap basah berzina, dia bawa itu keluar ke hadapan Yesus. Dia seret itu perempuan, dia bawa itu ke hadapan Yesus. Saya suka sekali respon dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika itu dia melihat banyak orang tua, ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika dia melihat perempuan itu yang berzina ketangkap basah, dia kemudian menulis di tanah dan kemudian dia bangkit lagi. Saya suka kata-kata Tuhan Yesus. Barang siapa di sini yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempari batu. Saya ulangi. Barang siapa yang di sini tidak pernah berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempari batu. Kemudian pergilah satu-satu semuanya pergi. Dari yang tua semuanya pergi meninggalkan wanita itu. Artinya apa? Artinya ketika orang Farisi dan ahli Taurat ini melihat perempuan yang berzina itu, dia cenderung menghakimi wanita itu padahal dia sendiri adalah orang yang berdosa. Saya ulangi. Ketika orang ahli Taurat dan orang Farisi ini melihat perempuan yang berzina, kedapatan berzina itu, meskipun dia sendiri tahu bahwa dia orang yang berdosa, tapi inilah kecenderungan manusia bahwa dia suka menghakimi kekurangan orang lain lebih daripada dia melihat dirinya sendiri bahwa kita sendiri juga semuanya orang-orang yang berdosa. Dan apa yang kita nantikan, apa yang benar-benar dinantikan oleh Nuh ketika dia melihat ada anak yang seperti itu, ada anak yang dalam tanda kutip sangat kurang ajar. Apa yang didapat oleh Ham yang bisa kita pelajari, yaitu dia dapat kutuk. Ketika dia melihat kekurangan orang tuanya, dia tidak bisa menutupi, dia tidak mensupport orang tuanya dengan baik, tapi justru dia berkata di luar, dia justru berkata kepada saudara-saudaranya. Halo? Berapa banyak di antara kita yang ketika kita melihat orang tua kita sedang berlaku jahat, orang tua kita yang tidak sempurna sedang melakukan dosa, kita cenderung untuk menghakimi. Percayalah bahwa orang tua kita tidak akan pernah bisa berubah ketika kita hakimi. Orang tua kita tidak akan bisa mengalami Kristus ketika kita sebagai anak, kita suka menuntut dan kita suka menghakimi. Tapi apa yang dilakukan Yesus ketika dia melihat perempuan yang berzina itu? Yesus menerima orang tersebut dan Yesus memerintahkan, Yesus memberikan nasihat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan wanita itu mengalami perubahan hidup. Karena yang saya percaya, orang tua kita tidak akan pernah bisa berubah.
kalau kita suka menghakimi. Tapi yang saya tahu ketika kita sebagai anak, kita support orang tua kita meskipun mereka melakukan kesalahan. Itu orang tua, saya percaya bahwa orang tua kita terjamah. Mungkin pada waktu itu orang tua tidak bisa berkata, wow kamu baik sekali nak, mungkin kaku. Tapi yang saya tahu, kasih yang tulus bisa dirasakan oleh orang tua kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan Alkitab ngomong di Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 yang 3. Mari buka bersama dengan saya dengan Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 3. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 3. Alkitab ngomong seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Saya akan ulangi lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan sampai di sana saja. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Alkitab ngomong dengan jelas, ketika kita menghormati bukan karena orang tua kita berbuat sesuatu yang baik. Alkitab tidak berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu ketika dia sempurna. Hormatilah ayah dan ibumu ketika dia melakukan suatu kebaikan. Tapi Alkitab ngomong dengan jelas, hormatilah ayahmu dan ibumu apapun keadaan mereka, apapun kekurangan mereka, apapun kelemahan mereka. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Alkitab ngomong dengan jelas, ini adalah suatu perintah yang penting. Kenapa? Karena ketika kita menghormati kekurangan papa mama kita, ketika kita menghormati orang tua kita, meskipun mereka tidak sempurna, itu dinamakan bahwa kita sebagai anak yang serupa seperti Kristus. Dan apa yang didapat dari ketika kita melakukan seperti ini, Alkitab yang ngomong bahwa kita akan berbahagia dan lanjut umurnya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Nuh ketika Nuh melihat Sem dan Yafet menutupi kain, mereka berjalan mundur, mereka support orang tuanya, mereka support Nuh, mereka menghormati ayahnya, mereka menghormati kelemahan orang tuanya, semuanya. Dia tahu bahwa ketika kita menghormati berkat yang kita dapat, ketika kita menghormati kebahagiaan yang kita dapat. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya bahwa ketika kita menghormati orang tua kita belajar. Menghormati bukan berarti kita mengikuti semua apa yang buruk dari orang tua kita. Belajarlah apa yang baik dari orang tuamu dan buanglah yang tidak baik. Karena mereka tidak sempurna. Tapi baik atau tidak baik mereka, kita wajib menghormati. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan yang kedua, apa yang perlu kita bisa pelajari, yaitu hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Yang pertama kita sudah belajar ketika Ham melihat itu, dia tidak menghormati Nuh sebagai orang tuanya. Ketika Sem dan Yafet melihat hal itu, dia sangat menghormati dan mengambil kain. Dia melakukan respon yang aktif, melakukan respon yang menghormati. Dan Alkitab berkata di Ham, maka Ham bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya. Alkitab berkata dengan jelas ketika Ham sudah melihat aurat ayahnya, dia menceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Hari ini kita harus belajar bahwa Alkitab di Amsal pasal yang ke-18 ayat 21 dikatakan seperti ini juga. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa prinsip yang bisa kita pelajari? Jangan pernah bercerita kekurangan keluargamu kepada sembarangan orang. Karena ingat, kekurangan keluargamu bukan untuk digosipkan, tapi untuk didoakan. Halo? Jangan kita lebih banyak menggosip daripada kita banyak berdoa. Jangan kita banyak menceritakan kekurangan orang tua kita di luar daripada kita berdoa kepada Tuhan di dalam. Hal ini saya mengerti. Kenapa? Karena ketika kita menggosip, ketika kita menceritakan kekurangan orang tua kita kepada orang di luar, bukan berkat yang kita dapat, tapi kutuk. Bukan jamahan Tuhan, bukan kebahagiaan yang kita dapat, tapi apa yang kita dapat sama yang didapat oleh Ham, yaitu didapat kutuk.
Dia menjadi hamba yang paling hina, hamba yang paling rendah bagi saudara-saudaranya. Dan hari kita melihat Ham salah menggunakan lidahnya. Ham salah menggunakan mulutnya. Mulutnya ketika dia melihat kekurangan Nuh, dia tidak dipakai untuk berdoa kepada Tuhan, tapi menceritakannya keluar. Itulah kesalahan terbesar kita sebagai seorang anak, dan kita tidak serupa seperti Yesus. Halo? Yang percaya katakan amin. Bahwa ketika kita berdoa, kita gunakan lidah kita untuk kita berdoa. Ada kehidupan yang muncul. Karena saya percaya ketika kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan menjamah orang tua kita. Karena saya percaya orang tua kita tidak pernah berubah melalui gosip. Tapi orang tua kita bisa berubah melalui doa. Amin. Dan orang-orang seperti ini sama seperti Sem dan Yafet. Orang seperti ini adalah orang-orang yang dinantikan oleh orang tua kita. Orang tua kita akan bangga melihat karakter kita. Ketika karakter kita yang pertama, kita menghormati orang tua kita. Apapun kebaikan mereka, apapun keburukan mereka. Yang kedua, kita tidak menggosip. Alkitab juga ngomong di 1 Petrus pasal yang keempat ayat sampai 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita mencintai orang tua kita, kita akan menutupi pelanggaran mereka. Bukan untuk kita ikuti, tapi untuk kita doakan kepada Yesus, supaya Yesus membasuh dengan darah dan mengampuni orang tua kita. Kalau kita cinta kepada orang tua kita, saya percaya tidak susah bagi kita untuk kita melakukan itu. Kita tutupi itu bukan untuk menutupi pelanggaran sampai menutupi kekurangan mereka. Tapi ketika kita tutupi pelanggaran dengan cara apa? Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan turun tangan dan jamah. Saya percaya ketika orang tua kita melihat seperti itu, ada suatu kebanggaan. Ada suatu kebanggaan ketika orang tua punya anak-anak yang dewasa. Karena yang saya tahu, orang tua saya selalu berkata, orang tua saya tidak minta harta, orang tua saya tidak minta duit, orang tua saya tidak minta apa yang bisa diberikan anak kepada orang tua. Tapi apa yang diminta oleh orang tua hanyalah ketika anaknya baik, berkarakter Kristus dan cinta pada orang tua. Dan anak-anak yang seperti ini dinantikan orang tua. Dan saya percaya bahwa ketika kita punya hati yang seperti ini, punya sikap yang seperti ini, kita menjadi jalan, kita menjadi pintu bagi Kristus untuk menjamah papa mama kita. Apakah sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali? Saya percaya bahwa sampai selama-lamanya, sampai orang tua kita meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan orang tua kita. Apa yang kita lakukan? Kita terus mencintai orang tua kita. Kita terus mengasihi, kita selalu doakan mereka setiap hari supaya apa? Tuhan turun tangan. Dan banggalah bukan hanya karakter kita baik di pelayanan. Kenapa? Karena pelayanan singkat. Pelayan kita bertemu dengan pemimpin mungkin CG sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Kita bisa tutupi itu semuanya. Kita pelayanan di Asyar, kita pelayanan di PAW, pelayanan dimanapun kita berada. Kita mungkin bisa berlaku seakan-akan kita baik. Hanya beberapa jam itu. Tapi ketika kita sudah berkarakter, ketika kita sudah dewasa, ketika kita di keluarga, banggalah kalau yang memuji kalian itu bukan pemimpin. Banggalah kalau yang memuji kalian itu bukan teman-teman kalian. Tapi banggalah kalau yang memuji kalian itu adalah orang tua. Kalau papa mama kalian datang ke kalian dan papa mama kalian berbicara, aku bangga punya anak seperti kalian. Itu adalah suatu kebanggaan kita sebagai anak. Yang percaya katakan amin. Dan orang tua kita tidak akan pernah bisa memuji kita kalau karakter kita sama. Dan hari ini saya ingin berdoa untuk kalian semuanya. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga bekerja bersama dengan kita semuanya hari ini. Tuhan Roh Allah masih berbicara tengah-tengah kita. Apa yang perlu kita ubah? Karena seburuk-buruk apapun keluarga kita, apa yang bisa kita pelajari sih? Ketika kita melihat keluarga kita nggak sempurna, kita tetap menghormati. Ketika kita melihat papa kita, mama kita sering memukuli kita, atau papa mama kita sering berkata-kata hal yang buruk dan merendahkan kita, kita tetap mengasihi. Kita tetap menutupi segala dosa mereka dan kita bawa kepada Kristus. Saya percaya seperti ini. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita sudah baik menjadi anak,
Meskipun orang tua kita tidak seberapa baik. Kalau kita sudah baik, kita menghormati orang tua kita mengasihi orang tua kita berdoa untuk orang tua kita. Saya percaya, dengarkan saya baik-baik, saya percaya suatu saat ketika kita nanti punya anak, kita akan juga punya anak yang baik. Punya anak yang menghormati kita. Punya anak yang mengasihi kita. Kenapa? Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Apa yang kita tabur hari ini sebagai anak, kita akan menuainya nanti ketika kita nanti punya anak. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini, mari kita taruh tangan kita di hati kita. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Beri kau meteraikan firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang kau beri. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Papa Mama. Jadikan kami anak yang serupa seperti Kristus. Jadikan kami ya Tuhan anak yang menghormati ya Tuhan orang tua kami ya Bapa. Menghormati ya Tuhan semuanya ya Tuhan. Papa Mama kami. Dan jadikan kami anak ya Bapa yang mencintai Papa Mama kami. Kami gak banyak menggosip ya Tuhan. Dan kami tidak menggosip kelemahan orang tua kami. Tapi kami lebih banyak berdoa untuk orang tua kami ya Bapa. Jadikan kami ya Tuhan hari demi hari ya Bapa. Kami serupa seperti Kristus. Karena kami tahu ya Bapa. Ketika kami serupa seperti Kristus. Ketika kami ya Bapa menghormati orang tua kami. Ketika kami mencintai orang tua kami dengan lebih banyak berdoa. Berkat yang kami dapat, kami semakin berbahagia dan kami panjang umur ya Bapa. Dan kami tahu ya Bapa, tolong kami Allah Roh Kudus untuk kami selalu punya respon yang benar, respon yang baik. Tolong kami ya Tuhan ketika kami melihat kelemahan, ketika kami melihat kekurangan, kami tidak cepat menghakimi, tapi kami bersikap dewasa ya Bapa. Biar ya Tuhan, orang tua kami bangga akan setiap anak-anaknya Tuhan. Biar Papa Mama kami ketika mereka melihat kami, mereka melihat respon kami, mereka melihat karakter kami, mereka boleh melihat Kristus ada bersama dengan kami ya Tuhan. Urapi kami semua Bapa, untuk kami cinta Papa Mama kami di dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengasihi Engkau, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Allah, angkat kedua tangan kalian. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menghadapkan wajahnya yang memberikan kalian damai sejahtera. Tuhan menyinari kalian dengan wajahnya yang memberikan kalian kasih karunia. Diberkati kalian dengan karakter Kristus. Semakin dikasihi Allah dan manusia. Dan diberkati kalian dengan berkat dari Allah Roh Kudus yang menolong, menghibur, mengisyafkan kalian kepada seluruh kebenaran. Pakai kami ya Bapa untuk kami bercahaya, untuk kami menjadi terang dan garam di keluarga kami ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus. Aku mengasihi mereka semua ya Tuhan. Kuserahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, mari kita semua katakan amin. See you next week and God bless you.